tentang roh orang mati. Dan perlu sudah tahu, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu ada jubah. Warnanya putih tembus pandang transparan yang disebut jubah kebenaran, pakaian keselamatan. Dan orang non-Kristen itu telanjang bulat. Inilah yang membuat orang Kristen tidak bisa dimantrai dan tidak bisa disantet. Karena apa, saudara? Ada jubah kebenaran dan pakaian keselamatan, dan dalam kitab, katakan kitab Mazmur, jubah pujian. Nah, orang Kristen yang percaya Yesus tidak bisa dimantrai, tidak bisa disantet, tidak bisa digunakan. Nah, sekarang saudara, kita akan bahas masalah dunia orang mati. Yang jadi pertanyaan, kalau orang suka pergi ke makam-makam, ke kuburan-kuburan, doain orang mati, minta-minta ke orang mati, kutukannya apa? Kan sering, misalnya foto engkongnya, Kong, cucu minta pandai yang Kong. Ini cucunya S2, bagaimana mau ngasih pandai? Engkongnya aja SD tidak lulus. Nah, hari ini kita bahas, saudara, ya, tentang apa, saudara? Kutuk. Bagaimana kalau orang minta-minta ke orang mati? Itu yang datang bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar. Mari kita buka saat ini, saudara, ya, di dalam kitab Ayub, saudara. Saudara, waktu yang Tuhan berikan saya di muka bumi akan saya pergunakan sebaik-baiknya, saudara. Kenapa, saudara? Saya berharap buku-buku yang saya karang itu dari hikmat Tuhan itu akan tersebar di mana-mana. Dan saya ingin buku itu ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, supaya banyak orang bertobat, saudara. Kenapa? Waktu yang Tuhan berikan saya umur panjang ini harus saya pergunakan sebaik-baiknya. Nah, kitab Ayub pasal yang ke-7, ya. Ayat 8 sampai dengan ke-10. Kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat 8 sampai dengan ke-10. Kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat 8 sampai dengan ke-10. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggal. Apa cirinya orang mati? Cirinya orang mati, bahwa orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul nggak? Kalau orang mati bisa mandi kan repot. Betul nggak? Pertama itu. Kedua, orang mati tidak bisa bernafas. Kalau orang mati bisa bernafas, itu namanya belum mati. Nah, saudara, dikatakan kalau orang yang sudah mati, dia tidak kembali ke rumahnya, artinya tidak menemui sanak familinya, tidak menemui orang tuanya, tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, saudara, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus, menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang non-Kristen yang bukan dalam Tuhan, kalau mati yang jemput secara khusus ada, namanya Tante Lucy. Tahu Lucifer? Langsung turun ke dunia orang mati, menunggu hari penghakiman, bagian dari neraka. Nah, saudara, ada orang ngomong sama saya, Pak Tony, orang ke neraka kan enak, Pak. Temennya bintang film dan nyanyi dangdut terus, gitu. Nah, ada cerita tentang dunia orang mati, ya. Ada orang yang mati, ya. Dibawa langsung, ini hanya ilustrasi aja, ya.
ngomong gini, kamu minta hukuman apa? Ditunjukin hukuman pertama, lidah dipotong, tangan dipotong. Langsung dia ngomong, aku tidak mau hukuman yang pertama ini terlalu berat bagi setan. Ngomong gitu lah, dibawa setan lah. Ditunjukin hukuman yang kedua, manusia dibakar. Langsung dia ngomong, ini hukuman yang paling sadis. Dia bilang gitu, tidak mau. Ditunjukin yang ketiga, kuping dipotong, kaki dipotong. Dia ngomong, aku tidak mau hukuman yang ketiga ini setan, ini terlalu berat bagiku. Ditunjukin hukuman yang keempat. Di situ ada manusia, ada kumbangan lumpur, kotoran ayam, kotoran anjing, kotoran manusia, pokoknya B komplit. Gini, nyembul kelihatan kepalanya aja. Dia ngomong gini, wah, ini nyembul kepalanya ke atas, mendingan gitu. Aku minta hukuman yang ke ini, keempat. Saking semangatnya dia langsung nyemplung. Begitu nyemplung, tiba-tiba ada lonceng nih, teng 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 teng. Waktu istirahat sudah selesai, selam kembali. Suruh nyelam dia, luguduk. Dia protes, hei setan, tadi kan nyembul kepalanya, kenapa suruh selam sekarang? Itu tadi kan jam untuk istirahat, itu pun 1000 tahun sekali. Tak beritahu darah, di dunia orang mati tidak ada orang ketawa. Di dunia orang mati yang ada ketak gigi dan ratapan dan tangisan. Saya beritahu, ratapan dan tangisan. Nah saudara, tetapi di alam roh ada namanya alam maya, pintu dimensi, pintu gaib, alam gaib. Sebelum masuk pintu alam gaib, di situ ada namanya tipuan alam maya. Tipuan alam maya itu di situ akan ketemu roh-roh orang mati dan kerajaan di masa lampau. Sehingga sering kalau kita dengar paranormal gini, lihat kerajaan pantai laut selatan. Ada dukun yang lihat apa nih di kerajaan di Gunung Lawu. Saya beritahu, yang disebut tipuan alam maya itu ada roh setan yang menyamar. Yang dilihat itu sebenarnya bukan roh orang mati kerajaan zaman dulu. Kan ada yang ngomong, wah nanti presiden siapa bisa ini, rohnya insanitis. Itu bukan roh presidennya, tapi roh setan yang roh setan yang saya beritahu. Nah, di situ melihat kerajaan-kerajaan di masa lampau, yaitu pintu alam gaib dan alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Sebenarnya tentang alam gaib ini sudah ada di Alkitab, yaitu pada waktu Yesus dicobai ada 3 kali. Kalau engkau menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Sehingga setan menunjukkan semua kerajaannya di muka bumi. Betul tidak? Sebenarnya pada waktu itu Yesus ditunjukkan alam gaib yang sebenarnya. Seluruh dunia bisa dilihat. Tapi Yesus berhasil mengalahkan setan dengan kuasa firman. Ini seperti lautan kaca. Jadi saya beritahu, kalau saudara ngimpi, waktu tidur ngimpi, cu, aku minta bakpao ya cu. Itu bukan roh engkong saudara, itu roh setan yang menyamar. Ada yang tanya sama saya, Pak, wujud setan yang asli kayak apa? Betul ada? Ada yang ngomong kayak putri cantik pakaian ijo-ijo sambil gini-gini. Ada yang juga ngomong kayak tuyul kecil ini ikat merah. Ada yang ngomong genderuwo tinggi besar. Tak beritahu yang sebenarnya, wujud asli setan yang sebenarnya. Saya beritahu, sampai sekarang malaikat. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat,
Tetapi ada sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Pemimpinnya namanya Lucifer, dibuang ke bumi menjadi Satan, penguasa di udara, jin-jin. Dan setan tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak beranak dan beristri. Loh Pak, kalau kasus ada orang dihamili genderuwo bagaimana? Itu tak beritahu waktu seminar berikutnya. Kalau tak beritahu semua, tidak diundang khotbah lagi. Nah, jadi saudara, setan tidak beranak, tidak beristri, dan tidak diperanakkan. Saya beritahu. Dan tetap sampai sekarang sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Wajahnya melebihi Elvis Presley, tapi sama saya, cakep saya. Karena dia tidak bertobat, saya bertobat. Nah, lain lagi urusannya. Jadi saya beritahu. Nah, ada yang tanya, makanan setan apa? Ada yang ngomong bakpao. Kalau makanan setan bakpao, pasti dia buang air besar. Ada yang ngomong bunga. Kalau bunga kentutnya wangi. Perhatikan, kalau orang itu badannya ada bunga, ada ikan ingkung. Yang makan ikan ingkungnya siapa? Kambing, betul enggak? Saya beritahu, makanan setan yang sebenarnya, kalau dia disembah, kalau dia dipuji, dan terjadi pertumpahan darah, sehingga bila ada pembunuhan di suatu tempat, di tanah itu menjadi kutukan tanah itu. Sehingga kalau orang menempati tanah itu tempat orang dibunuh atau mati, tapi bukan dalam Tuhan, ya, bukan percaya Yesus, tanah itu, darah yang kena tanah itu akan ditempati setan yang disebut tanah terkutuk. Nah, tanah terkutuk itu, kalau orang menempati rumah itu akan banyak bangkrut, cekcok, sakit, dan tidak ada hari tanpa ribut. Tapi tahu, itu disebut tanah terkutuk. Buka toko banyak tutup, nih ya. Benar ya, karena tanah terkutuk. Kalau sampai tanah itu pernah terpercik darah, pembunuhan, kematian, tapi yang bukan dari Tuhan, ya. Seseorang itu mati bukan dalam Tuhan. Orang mati bunuh diri itu dari Tuhan, tidak, bukan. Itu darahnya terpercik, itu langsung ditempati, ya. Yang itu disebut tanah terkutuk. Nanti saya beritahu cara ngelepasin juga, ngelepasin tanah terkutuk. Nah, dan perlu saudara tahu, makanan setan itu kalau dia disembah, dipuji, dan bila terjadi pertumpahan, dan ada yang tanya, pusat kegelapan seluruh dunia ada di mana? Saya beritahu, pusat kegelapan seluruh dunia ada di Arab. Di Alkitab sudah ada, yaitu apa? Fir'aun dan Musa ada di mana, saudara? Itulah pusat kegelapan seluruh dunia. Asalnya sihir, kebatinan itu ada di sana semua. Apa arti kebatinan? Pengalaman jadi doktrin, itu namanya kebatinan. Pengalaman jadi namanya apa yang dialami seorang itu jadi doktrin. Nah, jadi saya beritahu, pengalaman itu belum tentu benar. Itu bisa sesat, betul ya? Tapi kalau Alkitab pasti benar dan tidak pernah salah. Amin. Nah, saudara, jadi makanan setanisme kalau dia sembah, bila dia dipuji, dan ketiga bila terjadi pertumpahan darah. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya orang minta di makam, itu kutukannya apa? Saya beritahu, kadang tuh orang tuh digoblokin. Itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya di rumah ngontrak? Kenapa dia tidak kaya sendiri? Betul nggak? Itu loh dukun yang membuat laris toko. Kenapa dia sendiri tidak buka toko? Betul nggak?
Itu loh dukun yang bisa menaikkan pangkat. Kenapa anaknya sendiri nganggur? Betul enggak? Orang non Kristen kalau sakit pergi kemana? Ke dukun. Dukun sakit pergi kemana? Ke dokter. Kenapa dah? Dia tahu kutukannya. Kalau dia minta sama setan kekayaan, itu ada kutukan. Itu nanti rencana seminar tanggal berapa tuh, tidak tahu itu. Bahas tentang kutukan-kutukan kalau minta kekayaan tuh kutukannya apa? Ada kutukannya, ada. Kutukannya itu tidak tanggung-tanggung, tujuh keturunan, saudara. Minta toko laris, mesti anak-anak oke sing bangkrut, saudara. Ada kutukan lagi, kematian dan lainnya. Dukunnya tahu kutukan itu. Pasiennya dipakake, dia dapat angpau, gitu. Dua blok sing orang pergi ke dukun. Loh kenapa bisa tahu? Ngaku dulu dukun nih. Tapi dulu, sekarang udah bertobat. Loh, kadang tuh orang digoblokin, saudara. Nah, kenapa dukun ini tidak mau kaya? Betul, saudara? Karena dia tahu kutukannya. Saya beritahu, orang punya jimat kebal itu kena kutukan juga. Ada kutukan demi kutukan. Kalau mau jujur, orang punya ilmu terawang, tidak mau gunakan ilmunya, tapi orang lain minta dikasih. Kenapa? Karena dia gunakan, dia tahu kutukannya. Kalau untuk dirinya, saudara. Orang yang minta dan yang nganter kena kutukan juga, saudara. Yang minta sama yang nganter kena kutukan. Itu saya bahas dalam kutukan ramalan, saudara ya. Saya beritahu, setan juga tidak tahu masa yang akan datang. Buktinya apa? Tahun ini dikatakan tahun kuda air, tahun hoki, tahun gangdau. Saking banyak gangdau, banjir datang. Bukannya kuda berair, kuda tenggelam, saudara. Goblokin semua. Jadi kalau saudara ada yang ngimpi ketemu engkongnya, neneknya yang sudah mati, itu bukan roh orang mati, roh setan yang Pak, bagaimana tentang titisan, Pak? Titisan raja ini, raja itu bukan roh rajanya itu, tapi roh setan yang nyamar masuk ke situ. Nah, kalau orang minta ke kuburan, minta sama orang mati, ke makam keramat, itu ada kutukan. Kutukannya apa? Pertama, kutuk alam kubur. Nah, kutuk alam kubur itu ada berbagai macam. Apa kutuk alam kubur? Setiap tahun dari keluarganya ada yang mati. Setiap tahun dari keluarganya ada yang mati. Dan yang kedua, jadi yang disebut kutuk alam kubur itu terbagi berapa macam, saudara ya? Di kutuk alam kubur. Yang kedua, yaitu kutuk alam kubur berapa, saudara? Kutuk penyakit. Setiap tahun keluarganya ada yang sakit. Dan kalau dia minta umur tertentu akan sakit, tidak bisa disembuhkan. Ini sembuh kena sini, sini sembuh kena sini, sampai dia mati, saudara. San kutuk perjinahan, kutuk kebangkrutan. Jadi orang kalau pergi ke makam, kuburan-kuburan, itu kena kutuk sampai wajahnya koyo kutuk. Tak boleh tahu dah. Loh, orang kalau kuburan-kuburan itu kena kutuk, saudara. Kenapa Allah melarangnya? Karena itu kekejian di hadapan Allah. Kutuk, saudara. Apa arti kutuk? Kutuk adalah akibat dosa, suatu malapetaka, wabah, betul, saudara? Kutuk. Nah, jadi saudara kalau pernah ke makam-makam minta-minta, perlu bertobat enggak, saudara? Karena apa? Itu adalah dibohongin setan semua. Ya. Nah, saya mau tanya, di sini pernah enggak ada yang terlibat masalah minta-minta ke orang mati, minta nomor SDSB? Pernah minta ke orang mati? Ada enggak, saudara? Yang pernah dulu sebelum bertobat? Pasti akan banyak masalah. Karena itu adalah kutuk alam kubur, kutukan itu, saudara. Nah, bagaimana supaya kita lepas dari kutuk ini? Saudara bertobat, jangan berbuat dosa lagi, hentikan, percaya Yesus. Secara pribadi terima, percaya firman. Firman itu memerdekakan saudara dari kutuk, supaya wajah saudara ceria sebagai anak Allah, bukan seperti wajah kutuk, betul, saudara? Nah, ingat, saudara,
Nah, Pak, kalau misalnya tanah yang pernah terjadi kutukan itu bagaimana? Kena darah yang situ, Pak. Saya beritahu, rumah yang kalau ada selamatan disembelih kambing, itu juga akan ada kutuk di tanah itu. Saudara. Tanam kepala kerbau itu akan ada kutuk di situ juga, saudara. Karena ada darah, saudara. Walaupun bukan darah manusia, itu juga kutuk. Tempat setan akan ada di tempat itu banyak sekali, saudara. Nah, kutuknya apa? Kutuk pemberontakan. Kalau pabrik setiap hari banyak masalah, ya. Kebangkrutan, perjinahan, lain-lainnya, ada banyak kutuk. Ya. Jadi saya beritahu, kalau saudara pernah melakukan hal ini, harus bertobat, saudara. Karena dengan saudara bertobat, lahir baru, percaya firman, saudara dimerdekakan. Amin. Percaya Yesus, saudara dimerdekakan. Pak, apakah orang mati bisa dipanggil? Misalnya Jai Langkung, tidak bisa, karena ada jurang pemisah. Ayatnya mana? Injil Lukas jelas sekali, Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ingin kembali ke bumi untuk kembali ke alam nyata, tidak bisa karena ada jurang pemisah, betul kan? Ada jurang pemisah. Dan saudara ngimpi ketemu orang mati, itu bukan roh orang mati, tapi roh setan yang dan saya beritahu, kalau saudara ngimpi itu, langsung saudara tengking dalam nama Yesus. Kutukan apa? Saudara ngomong aja, segala kutuk alam kubur aku putuskan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Karena itu bukan berkat, Pak, beritahu. Kutuk yang disebut kutuk alam kubur. Nah, itu kutuk alam kubur. Nah, ada yang tanya, Pak, apakah orang mati bisa dipanggil? Tidak bisa. Pak, bagaimana tentang ayat ini? Kitab Samuel. Nah, tanya nih, ada yang tanya gitu. Kitab Samuel pasal 28. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 11 sampai dengan 20. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 11 sampai dengan 20. Saudara yang genap saya ganjil. 1 Samuel pasal 28 ayat 11 sampai dengan 20. Saudara yang genap saya ganjil. Sesudah itu bertanya perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjaga aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok, ingat saudara, besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini roh Samuel atau bukan? Saya beritahu bukan. Buktinya apa? Bila itu dari Tuhan,
pasti datang dari atas. Tapi Alkitab ngomong bahwa roh itu muncul dari dalam tanah. Kalau roh itu muncul dari dalam tanah, siapakah roh itu? Roh setan. Waktu Yesus ada di gunung dimuliakan, Elia dan Musa turun dari mana, saudara? Dari atas. Ingat, Elia belum mati loh, saudara. Dia naik terus ke surga, betul, saudara? Dan yang kedua, Musa sampai sekarang mayatnya tidak diketemukan, betul, saudara? Elia dan Musa muncul dari mana, saudara? Dari atas. Tapi roh ini muncul dari mana? Dari bawah. Siapa roh itu, saudara? Roh setan. Nah, dan yang kedua ditanya gini, Pak, apa arti konteks ilahi di sini? Ilahi kan bicara tentang Tuhan, Pak. Nah, ingat, arti konteks ilahi di sini bukan konteks Saul, tapi konteks perempuan di Endor. Saul sendiri tidak lihat. Dia ngomong sama perempuan di Endor, hei perempuan di Endor, apa yang engkau lihat? Betul, saudara? Aku melihat seorang tua berselubung putih, betul ya? Nah, arti konteks ilahi di sini bukan konteksnya Saul, tapi konteks perempuan di Endor, yaitu konteks dewa dewi. Karena apa? Perempuan di Endor adalah petenung dan belum bertobat, tidak percaya menyembah Yehova. Kalau dia menyembah Allah yang hidup, menyembah Yehova Yahweh, dia tidak akan manggil roh itu. Betul, saudara? Jadi konteks di sini bukan konteks perempuan di Endor, bukan konteks Saul, tapi konteks perempuan di Endor. Ngerti, saudara? Dan yang ketiga, nubuatnya tidak tergenapi. Saudara kaget, kok Saul mati? Dikatakan, hei Saul, besok engkau dan anak-anakmu, ingat ya, diserahkan Tuhan ke tangan orang Filistin, mati semua, betul ya? Kenyataannya Mikal, istrinya Daud, masih hidup waktu itu, betul ya? Ada yang tanya lagi, tapi konteks Alkitab kan yang disebut anak di sini anak laki-laki, tapi ingat ada anak kandung Saul laki-laki yang masih hidup waktu itu, ya. Mari kita buka dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal kedua ayat 8 sampai dengan 10. Kitab 2 Samuel pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Kitab 2 Samuel pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10. Abner bin Ner panglima Saul telah mengambil Isi-Boset, anak siapa, saudara? Dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Binyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul, berumur berapa, saudara? 40 tahun. Saya mau tanya, nubuatnya tergenapi enggak? Kalau itu dari Tuhan, pasti tergenapi. Kalau ini dari Tuhan atau bukan, saudara? Bukan. Contohnya apa? Nubuatnya tidak Buktinya apa? Anak kandung Saul laki-laki masih hidup. Dan dikatakan lagi, Mikal istrinya Daud juga masih hidup, tapi mandul, tidak punya anak. Betul, saudara? Dan yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya apa? Saul bunuh diri. Berarti itu dari Tuhan atau bukan, saudara? Itu roh Samuel atau bukan? Bukan roh Samuel. Nah, kenapa Pak Tony bisa ngupas ayat ini? Ini pernah tak bahas waktu seminar di Bandung. Yang datang waktu itu, saudara, ada yang sekolah dari S2, ada juga doktor, katanya lulusan dari Fuller, dari S2 juga ada lulusan dari Tiranus, ada juga waktu itu seminar. Tanya masalah ayat ini. Bapak tahu enggak bahasa Yunani Ibrani? Enggak tahu. Wah, bahasa Inggris saya enggak tahu. Tapi kok Bapak nekat seminar? Saya yakin kok gitu. Nah, waktu itu Tuhan ngomong sama saya, jelaskan ayat ini.
Pak, bagaimana tentang konteks Yesus turun ke dunia orang mati? Nah, memberitakan Injil, betul tidak saudara? Di dalam surat Petrus, kita buka ada ya, surat Petrus. Surat Petrus Surat Petrus, ya, pasal yang ketiga, surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 19. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya ada sedikitnya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang jadi pertanyaan, Pak, apa artinya Injil, memberitakan Injil di dunia orang mati ini? Betul saudara? Waktu saya seminar dijelaskan sama Tuhan bahwa arti Injil itu ada 3. Pertama, kabar baik, amin. Kedua, kabar kemenangan. Dan yang ketiga, kabar keselamatan. Betul saudara? Yesus turun ke dunia orang mati itu punya arti apa? Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan pertama surga. Kedua adalah alam setan. Buktinya apa? Setan pakai Herodes untuk berusaha membunuh Yesus. Betul saudara? Sejarah membuktikan Yesus mati kayu salib di Bukit Golgota. Betul saudara? Alam nyata, alam setan. Yang keempat, dunia orang mati pun harus tahu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dia turun untuk menyatakan kemenangannya, bangkit dari kematian. Betul saudara? Karena apa? Alam surga sudah belum saudara? Yesus turun? Tahu. Tahu enggak saudara? Tahu. Alam setan tahu enggak saudara? Tahu enggak saudara? Tahu. Dan yang ketiga, alam nyata tahu enggak saudara? Tahu. Yang kurang alam apa? Dunia orang. Perlu tahu enggak? Perlu. Sehingga Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyatakan kemenangannya, yaitu proklamasi bahwa Dia adalah Tuhan menyelamatkan manusia. Bukannya datang, kamu percaya padaku, kamu dulu murtad. Wah. Kalau sistem Yesus, kalau misalnya orang mati yang murtad didoain bisa masuk surga, orang kaya banyak masuk surga. Misalnya gini dah, doain saya ya, kamu tak kasih gocaptyo. Aku tak murtad tak capek-capeknya. Setelah aku mati kamu injili semua. Kalau caranya seperti itu masuk surga, banyak tunggale. Betul enggak saudara? Nah, saya ditanya lagi, saya ngomong gitu, dia ngomong gini, nginjili orang hidup susah pak, nginjili orang mati cepat. Saya beritahu itu bukan roh orang mati, roh setan. Kenapa? Itu yang disebut tipuan alam maya. Jelas saudara? Tipuan alam maya, roh setan yang menyamar. Ingat, Yesus turun ke dunia orang mati itu apa saudara? Menyatakan Kenapa? Kedatangan Yesus yang pertama kali harus apa saudara? Disaksikan oleh apa saudara? Surga. Kedua adalah ketiga adalah alam nyata, manusia. Sejarah menyatakan. Nah, kalau alam nyata sudah, berarti siapa adalah dunia orang mati. Nah, saya ditanya lagi, Pak, kalau gitu mereka yang hidup sebelum Yesus datang pertama kali siap selamat dengan apa, Pak? Wah, ini yang paling susah ya saudara. Pak, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang pertama kali di muka bumi ini? Wah, saya nanya gini, lulusan pula loh, dokter. Nah, kalau saudara ngasih pertanyaan gini, pusing gak? Tiba-tiba saya ngomong, mari kita bangkit berdiri, kita muji Tuhan dulu. Saya kan tanya Tuhan dulu, darah. Tapi sebenarnya setelah itu saya ke toilet, darah pusing, darah. Kok ngimpi apa tadi malam, darah?
Saya itu teruskan lagi tanya jawab ya, tak beritahu. Mesias, Yesus dijanjikan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, keturunan perempuan itu, betul ya? Ada suatu pengharapan. Adam berharap bahwa nanti akan ada keturunannya, keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan dia, betul ya? Yaitu apa? Pengharapan. Abraham juga diselamatkan dengan apa? Pengharapan. Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Saya beritahu, buktinya apa? Abraham mengorbankan anak domba, gambaran dari Kristus. Saudara, Nuh, saya beritahu, Adam pasti cerita sama anak-anaknya, bahwa nanti akan ada keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan. Musa diselamatkan dengan apa? Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Buktinya dia menubuatkan apa? Nanti di tengah-tengah kita akan muncul seorang nabi, seorang juru selamat. Betul saudara? Musa diselamatkan dengan apa? Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat Mesias. Dan ingat ya, tetapi sekarang bukan zaman pengharapan Mesias lagi. Sebab Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu sudah ada 2000 tahun yang lampau, sudah turun ke dalam dunia. Dan ingat, orang Israel sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan pengharapan akan datangnya juru selamat. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, tidak diselamatkan dengan pengharapan lagi. Sebab Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, saudara. Kalau orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tidak selamat. Mereka masih berharap akan datangnya Mesias, betul gak saudara? Bahkan orang kebatinan, tak beritahu. Seperti saya sebelum bertobat, kakek nenek saya dan leluhur saya itu mengharapkan datangnya Ratu Adil. Betul saudara? Orang non Kristen aja masih ada pengharapan, nanti ada pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Tapi mereka tidak selamat, tak beritahu. Kenapa? Karena juru selamat itu sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Orang kebatinan masih nantikan tidak Ratu Adil, saudara? Masih. Saya beritahu, yang mengharapkan tentang Ratu Adil bukan hanya orang Kristen, tapi orang Kristen ini paling beruntung. Dia ketemu juru selamat sing bener, yaitu Tuhan Yesus. Mereka menanti-nantikan Ratu Adil. Ratu Adil sudah datang, tapi mereka tidak percaya. Betul ya? Udah datang 2000 tahun yang lampau. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Tak beritahu. Tidak ada seorang nabi atau presiden manapun yang bisa menetapkan satu hari harus libur semua, kecuali Yesus. Hari Minggu harus libur. Betul nggak saudara? Sejarah. Dan hari ini kita rasakan, orang non Kristen maupun orang Kristen hari Minggu harus. Dari orang yang non Kristen hari Minggu harus libur. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Dan hari umatnya untuk ketemu pun harus diperingati, yaitu adalah libur. 1 bulan berapa kali, saudara? 4 kali. 4 hari ya. Ada 4 minggu, saudara. Berarti hal yang luar biasa. Ada enggak manusia biasa menetapkan 1 hari libur seluruh dunia? Bisa saudara? Bisa enggak saudara? Ada yang mau berusaha libur sendiri, akhirnya akhir hari Minggu ya libur. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Jadi ingat saudara, orang non Kristen pun sampai sekarang, orang kebatinan pun seperti kakek nenek saya dulu masih mengharapkan datangnya Sang Ratu Adil. Dulu saya juga mengharapkan Ratu Adil. Padahal raja yang adil itu sudah ada 2000 tahun yang lampau, tapi saya tidak tahu.
Ingat, kalau mereka mengharapkan juru selamat, selamat enggak mereka ada sekarang? Tidak, karena juru selamat yang dijanjikan sudah datang. Mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, saudara, saya beritahu, kalau saudara pernah ke kuburan-kuburan minta ke orang-orang mati, harus bertobat hari ini. Matinya kita dan matinya orang non-Kristen beda. Kalau kita mati dalam Tuhan, yang jemput malaikat tersenyum, nyanyi haleluya, dibawa ke Firdaus. Tapi kalau orang non-Kristen mati bukan dalam Tuhan, yang jemput adalah Tante Lucifer, dibawa ke dunia orang mati, tidak gentayangan. Kalau gentayangan itu, yang itu roh setan yang menyamar. Kalau tanah yang terlanjur terkutuk, bagaimana Pak Tony? Saudara doakan dalam nama Yesus, tanah yang terkutuk ini diubah menjadi berkat dengan kuasa darah Yesus. Itu dalam buku saya, Dunia Roh Jahat, untuk menguduskan tanah yang angker. Gampang kan saudara? Gampang atau susah? Bapa di surga, kami datang padamu ya Bapa. Bila anugerah kasih Allah Bapa menyertai kami semua, saudara kasih dalam Tuhan, ulanglah dalam damai sejahtera kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.